Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Al-Fatih Developer. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali playlist mengenai Moodle ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu Moodle, bagaimana cara installnya dan yang lain sebagainya ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai instalasi Moodle langsung di VVS ya. Jadi untuk layanannya yang saya gunakan di sini menggunakan Hostinger ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sama untuk layanannya menggunakan Hostinger, silahkan bisa klik link di deskripsi ya supaya bisa mendapatkan promo. Nah, ini adalah halaman Hostingernya. Yang pertama itu kalian harus beli ya, harus beli VPS. Makanya tutorial ini teman-teman harus menyiapkan dana ya untuk membeli VPS-nya. Kecuali kalau misalkan kalian sudah punya VPS-nya, itu mungkin bisa skip ke beberapa bagian ya. Tapi di sini saya akan mulai dari awal pembelian VPS. Nah, yang pertama kalian masuk dulu ke bagian hosting ya, di mana di sini dibagi menjadi 4 bagian. Ada web hosting, ada cloud hosting, ada VPS hosting, dan ada juga email hosting. Nah, tentunya kita gak mungkin install Moodle di bagian web hosting ya, karena ini untuk website skala kecil dan juga menengah. Nah, selanjutnya ada bagian cloud hosting untuk website skala besar. Tapi di sini kita akan coba installnya di bagian VPS hosting ya. Karena di VPS hosting di sini merupakan server virtual yang fleksibel dan juga dedicated resource ya untuk website dan web aplikasi sehingga kita bisa mengelolanya lebih mudah. Silakan kalian masuk ke bagian VPS hosting. Mungkin untuk harganya di sini ada kemungkinan beda ya jika teman-teman menonton video ini lebih lama lagi gitu, misalkan beda 1 tahun atau 2 tahun, tapi sebenarnya sama saja ya untuk proses ke depannya. Nah, di sini untuk harganya itu dimulai dari KVM 1, KVM 2 ya, KVM 4 sampai yang tertinggi itu 8. Dan ada beberapa spesifikasinya, kalian bisa membandingkan ya sesuai kebutuhan. Nah, di sini kalian bisa pilih mau paket yang mana yang akan dijadikan untuk menginstal Moodle ya di bagian VPS. Silakan bisa disesuaikan dengan jumlah pengguna atau siswa yang ada di sekolah. Nah, kalau misalkan jumlahnya banyak, tentunya saya menyarankan yang KVM 8 ya, kalau misalkan jumlah siswa atau mahasiswanya banyak. Nah, di sini kalian bisa pilih yang KVM 8. Tapi kalau misalkan untuk latihan bisa pilih yang KVM 1 atau KVM 2 ya. Misalkan di sini saya pilih paket yang KVM 8. Selanjutnya akan dialihkan ke halaman keranjang ya, di mana untuk KVM 8 di sini tuh harganya 312.900 per bulan kalau misalkan durasinya kalian sewanya selama 2 tahun ya. Di mana untuk totalnya itu sekitar 7.500.000. Tapi tentunya di sini saya tidak akan sewa selama 2 tahun. Di sini saya akan sewanya selama 1 bulan aja ya, karena VPS ini akan saya gunakan hanya untuk ujian akhir semester saja. Untuk harganya sekitar 826.900, di mana untuk diskon paketnya 10%, 92.000, tapi biasanya nanti itu akan ada biaya tambahan pajak ya biasanya. Teman-teman di sini tinggal klik lanjutkan saja. Lalu silahkan login menggunakan email. Kalau belum punya akun silahkan buat akun dulu ya. Karena di sini saya sudah punya akun, saya langsung login saja. Oke, setelah itu kalian akan diarahkan ke bagian alamat penagihan. Di sini ketika sudah login sudah otomatis keisi nomor HP, negara, kabupaten, kota, alamat, dan juga kode pos. Setelah itu kalian tinggal klik bagian lanjutkan saja ya. Selanjutnya, kalian bisa memilih bagian metode pembayaran. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian daftar pesanannya ya.
Di sini untuk subtotalnya itu 826.900, di mana diskonnya 10% 92.000, tapi ada pajak sekitar 11% ya, yaitu 90.959. Ini sebenarnya harganya sama aja ya. Setelah itu kalian bisa pilih metode pembayarannya mau menggunakan apa ya. Contohnya di sini saya mau menggunakan QRIS aja. Teman-teman tinggal klik bagian buat tagihan pembayaran. Jika sudah berhasil melakukan pembayaran, nanti kalian akan dialihkan ke halaman awal ya. Di sini ada halo, setup PPS dengan mudah dengan mengikuti panduan kami. Nah, di sini kalian tinggal mengikuti panduannya saja ya. Di sini saya coba klik mulai sekarang. Dan di sini kalian bisa pilih lokasi PVS-nya ya, mau di mana gitu. Untuk servernya kita akan coba pilih sesuai rekomendasi yang ada di sini ya. Ternyata di sini yang latensi terbaiknya itu di Prancis, yaitu 180 ms ya. Selanjutnya kalian klik lanjutkan saja. Nah, di sini untuk pilihannya ada plain OS, OS and panel, dan juga aplikasi ya. Kalian bisa menyesuaikan kalau mau OS aja gitu atau OS dengan panel. Tapi di sini dari hostingernya itu sudah disediakan untuk modelnya ya. Jadi kalian tinggal masuk aja ke bagian aplikasi, lalu pilih bagian model. Nah, yang ada di sini. Setelah itu kalian tinggal klik pilih saja. Nah, di sini di checklist aja ya, install fitur tambahan ke VPS Anda, yaitu pendeteksi malware. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini silakan kalian buat kata sandinya ya. Kata sandi untuk panel kontrolnya. Pastikan semuanya terchecklist hijau ya. Jadi untuk passwordnya itu harus ada satu angka, satu huruf. Gunakan karakternya itu 12 ya, minimum 12 sampai 50. Lalu simbol, satu huruf kapital, dan juga satu abjad Latin. Kalau sudah hijau semuanya, klik lanjutkan. Dan tambahkan juga untuk root passwordnya ya. Kalau mau disamakan dengan password yang tadi juga gak apa-apa. Nah, di bagian sini untuk host PVS-nya ini udah dibuatkan secara otomatis ya. Dan di bagian sini tambahkan kunci SSH. Di sini kita tidak isi terlebih dahulu. Kalian tinggal klik lanjutkan. Dan di sini ada preview terlebih dahulu ya, di mana untuk lokasi PVS-nya punya saya di sini di Prancis. Jadi ketika order sebenarnya untuk lokasinya kalian bisa pilih dengan latensi yang terbaik ya dari hostingernya, itu biasanya sudah langsung direkomendasikan. Lalu untuk sistem operasinya menggunakan Ubuntu versi 24.04 ya dengan modal, dan hostname-nya di sini sudah dibuatkan secara otomatis. Tapi nanti juga bisa diarahkan ke domain sekolah ya atau domain kampus, itu juga bisa. Di sini kalian bisa klik bagian selesaikan setup. Setelah itu tinggal tunggu prosesnya sampai selesai ya. Di sini ada keterangan proses ini akan memakan waktu sekitar 13 menit. Untuk prosesnya di sini sudah selesai ya. Jadi nanti kalau sudah selesai itu akan muncul tampilan seperti ini, dimulai dari dashboard PVS sampai untuk akses SSH-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian kelola PVS. Jadi silakan diklik saja bagian tombolnya ya. Jika ada survei kayak gini, silakan diisi saja. Selanjutnya, ini adalah detail mengenai informasi PVS-nya, lalu ada akses aplikasi, akses panel, akses SSH, dan juga informasi paketnya ya. Nah, di sini kita akan coba langsung ke bagian akses aplikasinya. Tapi bagi kalian yang misalkan mau di reset
untuk OS-nya bisa masuk ke bagian sistem operasi ya. Di sini ada bagian ubah OS, misalkan aplikasinya pengen diganti menggunakan yang lain atau mau coba-coba menggunakan yang lain, di sini juga bisa ya. Di sini kita masuk lagi ke ringkasan, lalu masuk ke akses aplikasi, lalu klik aja bagian URL login ya. Untuk Moodle-nya, jadi di sini sudah terinstalkan, kita tidak perlu setting ulang dari awal, karena pengalaman saya dulu ketika install Moodle di VVS, tahapannya lumayan panjang ya. Jadi kalau di sini memang sudah dibuatkan secara otomatis. Kita tinggal masukkan aja untuk informasinya di sini username-nya itu admin ya, dan untuk passwordnya itu password awal sama dengan password panel gitu. Setelah itu klik login saja. Untuk settingan di awal di sini akun adminnya ya, kalian bisa ganti dengan nama kalian. Setelah itu untuk emailnya juga sama, ini diisi. Untuk visible-nya kita pilih yang hidden saja. Setelah itu untuk kotanya juga sama diisi, negaranya di Indonesia. Dan yang paling penting ini time zone-nya ya. Jadi time zone-nya silahkan kalian pilih yang Asia Jakarta. Kalau sudah di bagian sini sebenarnya tidak perlu diisi. Jadi kalian tinggal klik update profile. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menginstal Moodle-nya ya. Di sini kita akan coba ubah untuk nama aplikasinya terlebih dahulu. Kalian bisa masuk ke bagian Site Administration. Nah, kalian tinggal masuk aja ke bagian menu General ya. Lalu masuk ke bagian Site Home Setting. Nah, di sini kalian bisa ganti untuk full site name-nya apa gitu. Misalkan LMS sekolah mana atau yang lain juga boleh ya. Di sini saya akan beri nama untuk full site name-nya LMS SMA Informatika saja. Untuk short name-nya yaitu LMS misalkan SIC. Untuk site home deskripsinya ya, misalkan di sini saya beri nama. Nah, setelah itu kalian juga bisa menentukan bagian site home untuk tampilan depannya mau ditampilkan apa gitu, mau kelas langsung atau mau kategori. Kalau saya biasanya pilih bagian kategori ya. Jadi nanti akan dikelompokkan dulu untuk kelas-kelasnya. Nah, di sini ada tampilan juga ketika login apa yang mau ditampilkan. Kalau saya biasanya pilih yang bagian pengumuman. Setelah itu di bagian bawahnya tidak perlu ada yang disetting lagi, kalian bisa langsung simpan saja ya. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah selesai untuk penginstalan Moodle di VVS, tapi tentunya di bagian Moodle di sini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, seperti penambahan kategori, pembuatan kelas, upload data siswa, dan yang lain sebagainya ya, upload soal. Lalu masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, jadi untuk di video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut di bagian modelnya ya. Untuk VVS-nya menurut saya cukup segitu saja. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai caranya install Moodle di VVS ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.